Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pelajaran IPS kelas 7. Nama saya Nur Rahman, mengajar IPS kelas 7. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap di rumah, selalu jaga kesehatan. Mari kita awali pelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Manusia dan Lingkungan untuk materi IPS bab 1. Pengertian manusia, pengertian lingkungan, dan karakteristik lingkungan. Apa yang dimaksud manusia itu? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik. Anak-anak perlu perhatikan dan catat yang penting. Contohnya ini dicatat. Selanjutnya, apa yang dimaksud lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Karakteristik lingkungan, yaitu tanah, morfologi, vegetasi, hidrologi, cuaca, iklim, sumber, region. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan tanah atau lahan pertanian. 1. Kondisi tanah. 2. Struktur tanah. 3. Keasaman tanah. 4. Kemiringan tanah. 5. Air tanah. 6. Jaringan, saluran, dan sungai. Morfologi. Morfologi daratan, yaitu daratan rendah, perbukitan, pegunungan rendah, pegunungan menengah, pegunungan tinggi. Morfologi laut, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Ciri-ciri vegetasi alam Indonesia, selalu hijau, spesiesnya banyak dan tipe endemiknya relatif tinggi. Terdapat sejumlah epifit. Hidrologi atau air, yaitu perairan darat, meliputi perairan tanah, air, sungai, air danau, air rawa, dan air beku. Perairan laut. Laut diklasifikasikan berdasarkan proses terjadinya dan letaknya. Sungai berdasarkan sumber air berasal, yaitu sungai hujan, sungai campuran, sungai es atau salju. Sungai berdasarkan keadaan airnya, yaitu sungai permanen dan sungai periodik. Danau. Danau vulkanik, danau tektonik, danau tektonovulkanik. Danau bendungan, danau kars, danau glasial. Laut. Berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan letaknya. Berdasarkan proses terjadinya, laut transgresi dan laut ingresi. Berdasarkan letaknya, ada laut tepi, laut pedalaman, ada laut tengah. Cuaca. Awan dan curah hujan, suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, gerakan udara atau angin. Awan. Berdasarkan bentuknya, berdasarkan ketinggiannya, dan berdasarkan proses terjadinya. Ada awan sirus, ada awan cumulus, ada awan stratus. Berdasarkan bentuknya.
Berdasarkan ketinggiannya, ada awan tinggi, ada awan setengah tinggi, dan ada awan rendah. Berdasarkan proses terjadinya, ada hujan orografis, ada hujan konveksi, ada hujan frontal. Iklim. Iklim berdasarkan garis lintang, klasifikasi iklim Köppen, iklim Jumbun. Sumber mineral. Mineral adalah senyawa kimia homogen, tetap, dan asli. Mineral dapat Anda bedakan menjadi dua, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Bisa dicatat, ini penting. Suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas, baik itu karakteristik fisik maupun sosial, sehingga dapat dibedakan dengan region-region lainnya. Itu adalah region. Pengertian ekologi. Hubungan antara manusia dan lingkungan. Hubungan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Namanya hubungan antara manusia dan lingkungan. Pengertian ekologi dari bahasa Yunani yaitu oikos atau habitat, logos itu ilmu, cabang biologi studi ilmiah, biologi lingkungan, yaitu tentang ekologi. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya sangat erat, tetapi para ahli berbeda pendapat terhadap pola hubungan tersebut. Pada akhir abad ke-18, perkembangan geografi semakin pesat. Pada masa ini berkembang aliran fisis determinis Hughes, Ellsworth, Huntington memandang manusia sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Menurut paham posibilis atau Paul Fidei de Labres memandang manusia sebagai makhluk yang aktif yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya. Hubungan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya, yaitu peranan manusia, kemajemukan masyarakat. Ada positif, ada negatifnya, yaitu positif melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat, mengadakan penghijauan dan reboisasi, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan. Eksploitasi yang melampaui batas ini yang negatif, punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biota, berubahnya ekosistem alami, berubahnya profil permukaan bumi, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan. Kemajemukan masyarakat yaitu etnik, ras, dan agama. Kemajemukan agama. Letak Indonesia di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia, maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Hal ini berpengaruh terciptanya pluralitas atau kemajemukan agama. Ada Dayak, etnis dan ras. Istilah etnis dan ras, etnik dan ras dapat dijelaskan melalui satu perbedaan karena tampilan fisik, berkulit hitam, putih, coklat, disebut perbedaan ras. Dua, perbedaan adat istiadat, pakaian, makanan, minuman khas, percakapan bahasa, percakapan, pakaian adat, dan lain-lain diartikan sebagai perbedaan etnik. Konsep etnik, kata etnik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos yang berarti bangsa atau orang, atau acapkali diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa,
nilai dan norma budaya yang mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas dan mayoritas dalam suatu masyarakat. Konsep etnik. Etnik adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul, bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. Itu menurut Fredrik Bart tahun 1988, kelompok etnik dan batasannya. Definisi etnik, suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama. 2. Suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda tetapi di antara mereka memiliki semacam subkultur yang sama. 3. Suatu kelompok yang memiliki domain tertentu atau etnik domain. Definisi ras, perbedaan variasi dari penduduk atas dasar tampilan fisik, tipe atau golongan, pola keturunan, dan semua kelakuan bawaan yang tergolong unik. 2. Menyatakan tentang identitas berdasarkan perangai, kualitas perangai tertentu, kehadiran suatu kelompok, tanda-tanda aktivitas suatu kelompok, kesamaan keturunan, keluarga, klan atau hubungan kekeluargaan. Konsep ras. Ras menurut Webster New World Dictionary berasal dari kata rasa dari bahasa Prancis dan Italia yang artinya satu, perbedaan variasi dari penduduk atau manusia dibedakan dari tampilan fisik, rambut, mata, warna kulit. 2. Menyatakan tentang identitas berdasarkan perangai geografis sekelompok orang yang memiliki kesamaan keturunan, keluarga, atau klan. Konsep ras menurut Teljoni dalam ras-ras umat manusia, geografis, kultur historis, sosiopolitis, Bandung Citra Aditya Bakti. Ras adalah suatu kategori tertentu dari orang yang bias superior maupun interior yang ditandai oleh karakteristik fisik seperti warna kulit, tekstur rambut, dan lipatan mata. 2. Pengelompokan manusia berdasarkan karakteristik biologis, misal Caucasoid, Mongoloid, Negroid, Australoid, dan Indian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.